Ini dia dua tokoh Jabar yang sedang menyala. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Bapak Purbaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Amin, amin, amin. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas hal-hal ataupun kabar-kabar yang lagi viral, yang lagi beredar di media sosial. Terkait apa? Terkait dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dijabat oleh Bapak Purbaya. Dan baru beberapa hari Bapak Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terkait dengan kabar ini, banyak juga beredar video-video, statement dan juga pidato dari Bapak Purbaya. Dan mungkin beredar juga ya di media sosial terkait dengan respon-respon dan juga statement-statement dari warganet ataupun netizen ataupun juga pegiat sosial. Nah, yang lebih menarik di sini ada juga video yang menyandingkan antara Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan juga Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan dua sosok tokoh Sunda. Dan ini menarik banget ya, karena seperti yang kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat banyak juga kabar-kabar ataupun berita-berita yang membahas terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang akhir-akhir ini ramai juga pemberitaan kabar-kabar terkait dengan Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan seperti apa videonya? Kita langsung saja tanpa basa-basi masuk pada video reactionnya. Check it out. Ada dua orang yang sama-sama dari Sunda. Kang Deddy Mulyadi yang selalu bicara soal kepemimpinan sederhana dan jujur. Dan sekarang ada Menteri Keuangan Pak Purbaya menunjukkan hal itu di panggung nasional. Beberapa hari yang lalu Pak Purbaya sempat dikritik karena bicaranya yang selalu ceplas-ceplos. Tapi kalau kita simak bicaranya di DPR, ternyata sangat berisi. Visi ekonominya jelas, nyata untuk kesejahteraan rakyat. Emang lagi viral, trending dan juga FYP banget ya di media sosial. Bogor, kita bangga ada putra daerah yang sederhana, jujur, Bapak Purbaya, berani bicara apa adanya, Menteri tetap Keuangan dengan visi yang besar baru untuk Indonesia. Menurut teman-teman gaya ceplas-ceplos tapi berisi seperti Pak Purbaya, cocok untuk memimpin Indonesia ke depan? Tulis pendapat kalian di komentar. Emang Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini memang lagi trending banget ya, FYP di media sosial, bahkan menjadi bahan perbincangan juga untuk warganet, para netizen, dan juga para pegiat sosial terkait dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, yang cowboy banget, yang blak-blakan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak lupa Sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya lebih banyak menyalurin kredit ke masyarakat atau ke perusahaan dan industri juga. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Itu nggak khawatir inflasi? Ya, inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Menteri Keuangan Bapak Purbaya memang lagi disorot banget ya sama kamera, sehingga banyak video-video yang beredar di media sosial. Dan emang kalau menurut gua, dari cara ngomongnya enak juga sih didengar. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Solusi Menq Purbaya agar ekonomi RI tumbuh di atas 5%. Itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi, dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6 sampai 7%,
tentu kan ada parameter lain yang berubah. Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali. Soalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama. Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun, utang jatuh tempo, berikut bayaran bunganya. Saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu itu nggak semudah membalik tangan. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Utang yang diutangin, utang kita yang sudah kita keluarkan, itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kalau, kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6.5, 6.7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Bapak Presiden, Memang lagi beredar banget ya terkait dengan statement-statement ataupun juga pidato dari Bapak Purbaya. yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo. Di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebenarnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih, kita sudah bisa kalibrasi. Kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo. Di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang saya pikir tadi juga akan jatuh tuh, karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang, itu indeksnya naik ke level yang tertinggi. Di level yang tertinggi sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Artinya apa lagi? Artinya adalah stabilitas sosial politik akan terjaga. Karena apa? Kalau ada demo-demo pun masyarakat nggak akan ikut turun. Karena mereka puas dengan keadaan yang dialami mereka sekarang. Jadi itu secara pendek prospek ekonomi kita, stabilitas seperti apa ke depan, dan kita tahu semua stabilitas politik amat perlu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya kita? Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu. Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Soal tarif impor Trump ke Tapi Indonesia, mereka malu-malu. Trump membantu daya saing produk kita di Nggak Amerika. berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Berikut Apakah penjelasan kita rugi Ketua atau Dewan untung? Komisaris LPS Saya Purbaya bertanya-tanya, Yudi Sadewa. dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya ke kita? Apakah itu akan merubah arah ekonomi kita ke depan? Saya coba iseng cari deh
data ke Amerika seperti apa sih. Ini cuma HS 2 digit ya. Saya plot itu yang kolom A itu gambarkan persen share ekspor produk komoditas kita ke Amerika Serikat dari yang tinggi ke yang rendah. Itu HS 85, electrical machinery, 61 articles, footwear, 64 dan 62 artikel itu 1, 2, 3, 4 itu saya lihat dulu. Sama semuanya. Terus saya cari kompetitornya siapa aja sih? Cina, Meksiko, Vietnam. Cina, Vietnam, Kamboja. Cina, Vietnam, Italia. Cina, Vietnam, Bangladesh. Itu semua. Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu. Sampai ke bawah. Nah, kalau keadaan seperti itu, next. Kita lihat, negara itu dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Tapi mereka malu-malu, nggak berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Apakah kita rugi apa untung? Kalau saya lihat ini, saya untung. Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Itu first impact-nya. Kalau itu diketahui pasar, investor-investor di pasar, mereka nggak akan panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini hasil diplomasi Pak Luhut mungkin Pak. Ini bantuan tersembunyi Trump untuk Indonesia sebetulnya. Bantuan tersembunyi. Kalau Trump kita untuk melihat dari Indonesia. positifnya. Jadi itu kita nggak usah takut. Kita malah untung. Kalau gitu strategi negosiasinya seperti apa? Diamin aja. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai Vietnam dapat 0% itu. Itu utamanya. Situasi paribus, kita untung. Nggak usah takut. Dari statement pidatonya enak didengar, mudah dicerna juga. Jadi berasa kita dikasih ilmu ya. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, terkait dengan pergantian Menteri Keuangan yang sebelumnya Ibu Sri Mulyani dan sekarang dijabat oleh Bapak Purbaya, emang menjadi bahan pembicaraan ya. Bahan pembicaraan pegiat sosial, netizen, dan juga warganet, warga masyarakat juga yang aktif di media sosial. Banyak juga netizen-netizen yang memberikan respon-respon terkait dengan Bapak Purbaya ini. Dan sebetulnya kebanyakan yang memberikan statement dari warganet itu terkait dengan statementnya yang lumayan ceplas-ceplos ya, yang blak-blakan. Bahkan banyak juga yang bilang Menteri Koboy. So ini akan menjadikan salah satu ciri khas juga untuk Bapak Purbaya. Itu kalau menurut gua. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe juga channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video reaction yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon diampura. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.